Mari, sekarang kita di sini sudah ada 4 narasumber yang begitu luar biasa dalam bincang kreatif milenial. Namanya anak-anak milenial sekarang banyak sekali jalan kreatif untuk mendapatkan cuan ya, ujung-ujungnya pasti cuan ya gak sih? Ya ada YouTube channel, ada koreografi tari, kemudian ada fashion dan yang lainnya. Dan sekarang kita akan langsung saja untuk memperhatikan atau juga menyimak pemaparan dari Chowo Eka. Cerita dong, bagaimana ceritanya Anda bisa kecemplung menjadi seorang YouTubers? Jadi awal mulanya ya sejarahnya nih, kronologisnya itu COVID. Nah, COVID-19 tuh orang-orang nggak boleh pada kemana-mana, ya kan? Udah nggak boleh kemana-mana, nggak bisa untuk penghasilan juga, mencari ekonomi juga sangat sulit. Maka kita ngambil yang paling mudah itu adalah YouTube. Lagi trennya Deddy Corbuzier, podcast 2019, dan podcast di Lampung satu-satunya yang pertama kali itu adalah Chowo Eka. Nah, emang sih kalau di Lampung yang namanya informasi itu banyak yang tidak berminat. Bukan banyak yang berminat, tapi banyak yang tidak berminat. Banyak yang tidak berminat ya. Benar. Untuk saya contohkan kenapa tidak berminat, yang namanya informasi itu, orang tari akan melihat informasi tari saja, tidak melihat informasi tentang UMKM. Begitu juga dengan yang misalnya kita bicara tentang pertanian, itu hanya orang-orang pertanian saja yang melihat. Iya. Dan itu juga terpisah lagi. Petani alpukat tidak akan melihat petani padi. Oke. Dan akhirnya ini strategi marketing juga ya, ternyata harus gitu. Di Lampung khususnya dan rata-rata di Indonesia itu bukan bukan apa yang diomongin, tapi siapa yang ngomong. Wow. Iya, benar nggak sih? Betul dong. Iya, kalau seperti orang biasa mungkin apa sih ngomong apa sih? Kalau seorang aktifmu yang ngomong apa aja jadi berita ya kan? Iya, dan mereka juga nggak mau ngedengerinnya kan. Dan akhirnya inilah kita ambil, mohon maaf bukannya mendiskriminasi warga biasa, akhirnya kita ambil para pejabat dulu untuk ngomong, untuk biar naikin rating rating YouTube-nya biar dikenal orang dulu, pejabat dulu, jenderal-jenderal dulu, dewan-dewan dulu. Dan alhamdulillah karena itu akhirnya Chowo Eka dikenal. Tapi kita kan bukan ke arah itu ya, kalau pejabat ini mohon maaf ya, pejabat, anggota dewan, jenderal, kalau kita ngundang mereka alhamdulillah sih amplop tebel ya. Amplop tebel, tapi kan nilainya nggak dapet kita. Akhirnya kalau UMKM pasti udah nggak asing dengan yang namanya Chowo Eka, karena yang kita ambil targetnya adalah pihak-pihak UMKM. Itu tadi saya lihat ada Mbak Dian, ada Kopian Josia, banyak sekali di Chowo Eka. Owner dari UMKM sudah podcast di Chowo Eka. Iya, jadi Chowo Eka ini pada akhirnya memfokuskan diri pada komunitas dan talk show bersama UKM. Komunitas dan UMKM. Oke. Sampai hari ini sudah berapa subscribernya? Nah, kelemahan lagi nih ya. Kadang-kadang nggak tahu kenapa kok ada yang report gitu ya. Jadi kita sudah 2 kali channel, tapi tetap Chowo Eka. Jadi entah kenapa tuh ada yang mungkin nggak seneng atau apalah ya, akhirnya kita di banned yang Chowo Eka pertama di banned sama YouTube, nggak tahu kesalahannya apa. Sudah banding juga nggak di ACC ya, tapi itu tadi ketika kita sudah naikkan rating kita, mau 10 ganti akun sekalipun, kalau Chowo Eka yang sudah dikenal 10 ganti pun deh orang tahunya Chowo Eka. Iya. Ya, jadi ada dua Chowo Eka. Yang pertama ke banned yang sudah cukup lumayan, subscribernya hampir 10 ribuan, tapi sudah di banned. Yang ini tinggal meniti karir lagi. Oh gitu. Jadi yang kedua ini merintis lagi. Iya, baru 1000 berapa, tapi sudah. Tapi orang udah nggak
ini ya, ini untuk YouTuber ya. YouTuber itu kalau subscribe itu bukan masalah. Eksistensi saja subscribe itu. Betul. Tapi kalau mau cari AdSense-nya cukup 1.000 aja sudah. Jadi saya mau nanya nih, ini kan ibu rumah tangga. Jadi Anda ini sebenarnya emang tadinya bisa main YouTube atau enggak? Enggak. Sama sekali? Sama Bisa sekali. edit video enggak? Enggak. Akhirnya gimana? Ya itu tadi namanya perkembangan zaman ya. Oh, pakai kain master katanya. Coba aja awal pertamanya ya Allah. Ditamit ya ngelihatnya. Edit video sendiri? Iya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini mama jago juga ya. Sebenarnya namanya mama tuh kalau ngomongin YouTube pasti nggak banyak yang nggak paham ya. Tapi beliau ini hebat. Karena apa? Karena satu mau usaha ya. Oke, mungkin ada yang mau nanya? Boleh, silakan. Angkat tangannya. Kira-kira penghasilan YouTuber itu bagaimana Mbak? Stabil per bulan atau kadang naik kadang turun? Terima Iya. kasih. Nah, benar ya Langsung penghasilannya. gini. Lu sibuk-sibuk tiap hari video ngobrol sama orang, dapat cuan apa enggak kira-kira? Dapat. Tapi kalau berharap informasi ya, bidangnya informasi, jangan berharap dari online-nya. Dapatnya dari offline-nya. Oh, dapatnya dari Kalau offline. informasi ya, karena tadi penggemar, peminat informasi untuk melihat YouTube kita itu gak seberapa. Iya. Tapi offline-nya, itu tadi kita diundang, kita minta liputan dan sebagainya, itu alhamdulillah lebih besar daripada AdSense-nya. Tapi kalau AdSense per bulan kita dapat cepet minimal $100. Itu kalau mencukupi $100. Tapi Kalau kalau enggak- nggak mencapai, kami pernah 2 tahun dulu nggak dapat. Kalau nggak bisa diambil ya. Nggak Tia? bisa. Kami 2 tahun dulu pernah nggak dapat. Jadi ini YouTube ini sekarang ada di YouTube-nya masih mengandalkan offline-nya ya untuk Offline. penghasilannya ya. Iya. Jadi misalkan gini, aku mau nanya, YouTube Anda misalkan tidak terlalu banyak subscribernya, apakah orang yang akan Anda liput itu nanti menanyakan itu nggak sih? Enggak. Itulah strategi marketing tadi. Kenalkan namanya. Nufus, orang nggak kenal sama orang mau Nufus ini ganti apa namanya? Ganti apa namanya? Manajemen ya. Orang taunya cuma Nufus. Iya kan? Memang Branding Nufus- nama itu dulu. Memang Nufus itu udah nge-brand ya. luar Brand, biasa. nah itu. Tepuk tangan buat Nufus. Brand. Begitupun kalau kita buat channel. Oke, jadi kuncinya adalah eksistensi ya di YouTube itu ya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Dan sekarang kita enjoy, geser lagi kita ngobrolin masalah seni tari bersama Nufus Etnika. Fashion apa tari sih? Aku mencoba menggabungkan dunia tari dengan fashion. Oh, jadi Anda ini dunia tari dan fashion menggabungkan ya. Iya. Nanti aku kasih informasi dulu bahwa apa yang saya pakai ini adalah salah satu karya dari Nufus Etnika. Lihat. Mana tepuk tangannya dong? Kece ya? Iya, keren. Aku juga bangga sih dipakai baju Nufus Etnika. Silakan. Ya, sebenarnya Nufus Etnika itu adalah sebuah nama yang aku branding, yaitu nama diriku, dan etnika itu adalah hal-hal yang berbau tradisi dan art seperti itu. Jadi untuk nama Nufus itu adalah nafas sebenarnya dari bahasa Arab, karena namaku adalah Muhammad Turhayatun Nufus. Panggilnya Nufus ketika Nufusa Etnika berarti adalah nafas seni seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya berproses kreatif, yaitu membuat suatu komunitas di mana saya meng-create dengan kreativitas seni kita bisa selain mendapatkan cuan, ya terlepas dari cuan seperti YouTuber Cawa Ekam, tapi value kita lebih bisa mendapatkan nilai sosial yang lebih. Kemudian kita juga bisa mempromosikan budaya daerah dengan kreativitas seni kita. Kemudian kain-kain tradisional Lampung yang memang terkonsentrasi, selalu kita buat inovasi seperti kostum, kemudian fashion dan berbagai bentuk turunannya seperti itu. Jadi saya sendiri tidak pernah berhenti untuk terus berproses dan belajar kepada siapapun dan dimanapun untuk terus tumbuh dan berkembang. Artinya dalam setiap kesempatan baik itu harus saya maksimalkan, dan ya
terus berkreasi dan berpikir kreatif karena kita Indonesia nggak boleh kekurangan anak mudanya yang selalu berpikir kreatif, karena dengan kreatif itu bisa membantu diri kita sendiri dan lingkungan. Itu aja sih Kak. Oke, dulu di awal mula Nufus Etnika, saat anda kan dulu awalnya penari ya, aslinya ya, aslinya penari dong. Iya, penari. Ya, setelah penari, kenapa anda berpikir untuk bisa menjadi pengrajin ya, dalam tanda kutip, pengrajin ya. kain-kain tradisional? Ya, sebenarnya sebelum menari saya itu adalah bidang sastra. Jadi saya dulu sempat ketika sekolah adalah menjuarai juara-juara lomba baca puisi di tingkat kabupaten. Kemudian terus mencoba hal baru yaitu dunia seni tari. Mulai dari festival ke festival saya ikuti seperti adik-adik yang baru saja berlomba pada hari ini. Kemudian setelah selesai saya mendapatkan gelar sarjana pendidikan seni tari di Universitas Lampung. Kemudian saya berpikir apalagi bakat yang dititipkan Tuhan yang harus saya maksimalkan, yaitu saya mempunyai kesukaan dalam bidang fashion, dalam desain, dan alhamdulillah saya maksimalkan karya saya tersebut, kreativitas saya tersebut. Di tahun ini saya telah mengikuti Indonesia Fashion Week tahun 2023. Wow, Dan dong. dan juga saya mendapatkan juara 2 dalam event Desain Fashion Kreativesia di Kementerian Pemuda dan Olahraga di bulan kemarin. Luar biasa Nufus. Jadi kamu sekarang dari penari bertransformasi menjadi seorang desainer ya. Ulala baby, thank you loh, keren banget. Tetap kreatif ya Nufus. Siap. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Nufus? Silakan, ada yang mau nanya sama Nufus? Monggo. Oke, Kakak Nufus, ini kan semakin hari gempuran atau juga persaingan di bidang fashion di Lampung pun banyak banget. Bagaimana, apa strategi Anda untuk bisa menangkan atau juga ikut bersaing dalam kancah perdesainan kain Lampung? Ya, jelas setiap tahun itu semakin banyak ya bermunculan fashion designer yang baru. Tapi perlu diketahui sih bahasanya saya selalu memaksimalkan dan mengekspor apa yang Tuhan beri. Jadi saya tidak pernah merasa cukup untuk terus berinovasi dan mengekspor apa yang menjadi sumber daya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya kecintaan saya terhadap wastra-wastra yang dimiliki oleh Provinsi Lampung, seperti itu. Jadi saya juga berinovasi pada tapis, kemudian berinovasi pada sulaman-sulaman. Saya terus belajar seperti itu agar minimal wastra kita itu tetap lestari ya, artinya orang Lampung sendiri itu merasa bangga menggunakan kain-kain khas tradisional Provinsi Lampung tercinta. Oke, kita ingin ngobrol-ngobrol dulu berbagi informasi tentang dunia seni. Kali ini ada seorang koreografer tari ya, ini ada dalam Hujan Hijau Dance Lab. Wow, silakan. Dengan siapa? Uni Kiki. Siapa? Uni Kiki, panggilannya Uni Kiki ya. Ini Hujan Hijau Dance Lab. Ini nama komunitasnya. Oh, nama komunitasnya. Oke. Boleh diceritakan awal mula Anda membentuk komunitas ini? Awal mula membentuk komunitas itu sebenarnya awalnya gabut sih. Gabut ya? Ya, Wow, gabut. keren banget. Kalau orang gabut bisa menciptakan seperti ini, kamu gabut aja tiap hari. Jadi tercipta hal-hal baru yang unik ya. Silakan. Ya, waktu itu sebenarnya kan nggak niat ya untuk bikin komunitas. Tapi lama kelamaan itu aku merasa kayak setelah lulus kuliah kok aku kayak nggak punya aktivitas gitu. Karena kan kalau waktu kuliah kan kita punya aktivitas yang menetap ya sampai kuliah kita selesai. Terus
akhirnya ya udahlah aku coba deh buat ini komunitas. Terus dari situ juga berpikir, terus aku nanti mau ngapain ya, ini mau aku apain Yeah. ke depannya, setahun ke depan aku mau ngapain nih. Nah kemudian akhirnya terbentuklah namanya Hujan Hijau Dance Lab, karena kebetulan aku memang orangnya lebih senang di lingkupnya tuh soal labnya aku lebih senang. Misalnya kayak mencari gerakan tapi dengan menguji coba tubuh terlebih dahulu. Misalnya Apa mencari gerakan dengan mencari gerakan dengan menguji coba tubuh kita terlebih dahulu. Misalnya kayak kalau contoh kasus itu, misalnya kalau kayak karyaku yang lalu, yang terakhir ini judulnya Inersia, itu dari hukum fisika, hukum fisika Newton 1. Itu kan sebenarnya kan tesisnya itu bunyinya itu tentang kecenderungan sebuah objek mempertahankan posisinya. Nah, jadi objek itu aku ganti dengan tubuh. Jadi gimana kecenderungan tubuh aku untuk mempertahankan diri aku biar supaya nggak jatuh. Nah, supaya nggak jatuh ini apa sih yang bermunculan dari tubuh ini gitu? Iya. Otomatis kan secara organik tubuh kita itu selalu punya potensi untuk mempertahankan diri. Tetapi kan beda-beda. Ada orang yang ada yang gitu, ada yang Yes. ada Iya. yang. Nah, aku lebih ke situ, lebih di labnya, lab yang itu. Oke, untuk dance lab ini kegiatannya sebenarnya apa aja? Outputnya sebenarnya tetap karya, tetap di karya. Cuma karena kan kurasa setiap koreografer itu pasti punya kecenderungan yang berbeda dalam membuat karya. Tapi aku lebih nyaman itu meskipun dia panjang, lama, tapi aku nemu sesuatu yang membuat aku yakin melalui lab itu tadi. Nanti dari lab itu pasti akan memberikan aku rangsangan untuk nonton lagi tuh video labku. Oh ternyata gerakannya kayak gini, cenderung lebih ke ini. Itu jadi kayak membantu aku sebenarnya memudahkan ya aku untuk menemukan gerakan-gerakan yang sebenarnya bisa aku bawa dalam proses berkaryanya. Oke, ngomongin soal berkarya, ini kemana kabarnya Anda berkarya dengan di mana? Berkarya di mana? Yang terbaru? Ya aku presentasi di Dewan Kesenian Lampung kemarin. Terus gimana ceritanya tuh? Oh itu sebenarnya itu kan aku dapat 34% lebih scholarship dari Dance Nucleus waktu itu. Jadi aku dapat itu dan kemudian aku dapat short course itu selama 8 bulan. Jadi aku ketemu dengan mentor-mentor dan dikasih pembelajaran dari mereka, dan outputnya itu tadi yang aku akhirnya itu mempresentasikan karyaku. Wih, mantap, tepuk tangan lagi untuk kita. Kita cek di samping aku ada seorang nyai dari pesisir barat apa Lampung Barat sih kamu tuh? Pakai mic-nya dong. Dari Lampung Barat. Seorang Ama Susantri. Notabene beliau ini adalah seorang koreografer ya. Kalau melihat media sosialnya ini, koreografinya udah ada di laut, ada di pohon, ada di batu, entah di mana-mana. Coba ceritakan Anda jadi penari itu dulunya bagaimana? Oke, baiklah. Terima kasih Kak Riko dan juga teman-teman semua yang ada di MBK. Terima kasih juga Kak Nufus atas ruang yang luar biasanya. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua yang masih stay di sini. Thank you very so much. Semoga ada manfaat dari apa yang kita perbincangkan di hari ini, di malam hari ini. Jadi Kak, aku dulu tahun nari itu sebenarnya kelas 3 SMP. Tahun berapa? Itu tahunnya nggak tahu tuh ya, tahun berapa ya? Kelas 3 SMP lah pokoknya. Angkatan begitulah pokoknya ya. Angkatan masih baru sih sebenarnya. Jadi aku kelas 3 SMP itu tahu tari karena belajar untuk pentas akhir ujian. Yes. Ujian seni budaya. Akhirnya aku belajar nari Ratoh Jaro, tarian dari Aceh. Iya. Pada saat itu aku menyukai proses dari menari itu. Bagaimana dalam menari kita itu belajar bersama-sama, ada pengertian di sana, mencoba untuk mendengarkan, ada negosiasi, ada sosialisasi. Akhirnya aku merasa oh ternyata tari ini bukan hanya sekedar pentas dan bergerak,
tapi ada proses yang menuntut kita untuk bisa disiplin, bersosialisasi dengan baik, dan bagaimana kita sedikit menurunkan ego untuk dapat bersama-sama mensukseskan apa tujuan dari pengkaryaan kita tersebut. Dan pada saat pentas pun ternyata kita mendapatkan apresiasi, sebuah hasil dari apa yang telah kita upayakan. Mungkin seperti adik-adik atau juga teman-teman tadi yang pentas gitu, bagaimana mereka bisa ditonton, ditepuk tanganin, mungkin ada rasa-rasa mereka bangga dan juga haru ya dari proses panjang mereka yang mungkin berbulan-bulan latihan, mereka pentas dan diapresiasi, punya nilai tersendiri lah. Nah itu yang membuat aku jatuh cinta terhadap tari dan akhirnya memilih untuk aktif di Sanggar. Waktu di Lampung Barat, aku aktif di Sanggar Seni Setiwang. Terus setelah 3 tahun aku di SMA dan aktif di Sanggar Setiwang, akhirnya aku memutuskan untuk lanjut berkuliah di ISI Jogja mengambil jurusan tari. Gitu. Jadi Anda ini jadi penari itu berawal dari kelas 3 SMP tadi di tugas Yes, akhir ya. betul sekali. Kemudian Anda melanjutkan di Jogja S1 dan S2 di sana. Yes, betul. Ya. Dan sekarang Anda memiliki dedikasi yang begitu luar biasa untuk perkembangan seni tari khususnya di area Lampung Barat ya. Coba boleh ceritakan kegiatan Anda di sana. Iya, sebenarnya aku bersyukur banget kita di Lampung itu punya banyak praktisi tari yang bagus-bagus, pelaku-pelaku tari. Ada Kak Nufus dengan karya-karyanya yang bisa kita lihat di beberapa macam acara-acara pemerintahan. Menurut aku itu selain entertainment, dia juga banyak mengangkat hazanah-hazanah Lampung yang bisa dipertontonkan untuk dunia industri. Uni Kiki juga berjuang di tracknya sendiri, bagaimana dia menghasilkan karya-karyanya melalui laboratoriumnya dengan segala platform yang dia ikutin. Kalau aku sendiri menyukai tari, hubung kaitnya dengan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana setelah kuliah ya Uni ya, S1 dan S2, sebegitu kompleks ternyata tari itu. Tari bukan hanya sekedar memaparkan kebudayaan saja ke dalam panggung, bukan hanya sekedar memindahkan atau meminjam kebudayaan dari satu tempat akhirnya dipindahkan ke atas panggung, tapi ternyata jauh kompleks, jauh lebih kompleks. Tari itu juga bisa menyuarakan suatu isu, bisa menyuarakan ketidakadilan mungkin, bisa menggambarkan sesuatu yang tidak tervariabelkan dengan kata, tapi ia bisa dimanuskripkan dengan bahasa-bahasa tubuh dan juga ide kreatif. Nah setelah pulang ke Lampung, aku pulang ke Lampung itu tahun 2020, aku sadar bahwasanya masyarakat kita mungkin butuh dekat dengan dunia seni. Bagaimana masyarakat yang dimanapun berada, khususnya aku yang ada di Lampung Barat, itu merasa tidak berjarak dengan seni. Bagaimana seni itu hadir kembali ke masyarakat, atau paling tidak seni yang mendatangi masyarakat, bukan akhirnya masyarakat yang susah-susah payah untuk dapat memahami seni. Oleh karena itu pilihan-pilihan berkesenianku adalah terjun langsung ke masyarakat. Bagaimana aku senam, terus bagaimana aku mengajar di sanggar-sanggar, bagaimana aku mencoba keberuntungan dan juga peruntungan mencari ranah-ranah berkesenian tidak hanya di Lampung Barat, tapi ke Tulang Bawang Barat juga. Beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi di beberapa kabupaten lain. Karena menurut aku, kita yang sudah belajar tari secara lebih dalam punya tanggung jawab sosial juga ya. Bagaimana akhirnya seni itu bukan sesuatu yang panggung saja, tapi relate juga dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berpikir kesenian ternyata humaniora banget gitu loh. Dia sangat dekat dengan pola-pola kehidupan bermasyarakat, tingkah laku, termasuk bagaimana akhirnya kita bisa menemukan jati diri masing-masing. Aku nggak tahu, mungkin nanti Kak Nubis bisa nambahin bagaimana sebenarnya mungkin ada sangkut pautnya nih antara tari, proses tari, hingga akhirnya dia bisa menentukan passion adalah bagian dari kehidupan dia. Apakah tari juga membimbing dia ke bagian situ? Atau Uni Kiki itu sebenarnya adalah orang yang dulu S1-nya di eksak ya, di eksak, dan bagaimana akhirnya dia menentukan S2-nya tari. Kami sama-sama di ISI Yogyakarta. Nah kalau aku Kak, aku ini adalah korban bullying dari kecil. Bagaimana aku dari kecil itu dibully karena sikap feminim aku. Tapi pada saat aku berkuliah di jurusan tari ISI Yogyakarta, akhirnya aku menemukan formulasi ya untuk dapat berdamai dengan segala inner child aku melalui berkarya. Apa yang teman-teman lihat di aku hari ini, pakaian aku gunakan, cara aku bertingkah laku, itu adalah proses perdamaian diri yang sangat panjang. Dan itu aku dapatkan justru dengan menari, bukan dengan yang seperti ke psikolog mungkin, atau ikut kelas-kelas motivasi gitu, bukan. Malah justru aku dapatkan ketika aku berkarya. Dan itu yang aku ingin sharing ke masyarakat ketika aku pulang ke Lampung adalah, oh ternyata tari juga mampu loh untuk dapat memberikan dampak lebih, bukan hanya sekedar hiburan saja.
Luar biasa, tepuk tangan buat Susantri. Wow, Susantri rupanya ada cerita panjang dalam kehidupanmu, mungkin bisa dikupas dalam sebuah podcast yang ada di Cawo Account. Ini tiga ini bisa dikupas. Anak-anak muda berprestasi Lampung ini penuh kreatif, penuh inovasi, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu asetnya Lampung untuk bisa menasional. Jadi ketika kita bertanya siapa pelari Lampung misalkan, boleh kita ngomong sama Susantri atau Umi Kiki atau juga Nupus, tapi Nupus mungkin saat ini lebih banyak ke area kreatif untuk fashionnya ya Nupus ya. Jadi mungkin produk Nupus bisa go nasional misalkan nanti ya. Oke, saatnya untuk tanya jawab lagi. Mohon untuk Anda yang mau bertanya boleh angkat tangan, kemudian pertanyaannya untuk siapa? Silakan yang sebelah sini. Pertanyaan untuk Kak Susantri. Bagaimana Kak bisa sepercaya diri ini dalam ya kalau dipikir berpenampilannya bisa berani nyentrik gitu. Apa tipsnya Kak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Aku nggak tahu, kadang-kadang pertanyaan kayak gini tuh sulit aku jawabkannya karena dia organik gitu, kayak tumbuh begitu saja. Tapi mungkin kalau misalnya aku bisa review kehidupan, aku dari SMP itu ya Mas ya, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai sekarang itu kan orang pertunjukan, orang yang biasa mempresentasikan dirinya kepada orang banyak. Nah mungkin dari step by step bagaimana aku mencoba dari panggung di tingkat sekolah, terus dikasih ruang lagi di tingkat kabupaten, lagu kita lanjut di tingkat nasional dan juga internasional, itu seperti memberikan stimulus kepada kita bahwasanya selagi apa yang kita lakukan itu berlandaskan dan tidak merugikan orang, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan sesuatu yang konotasinya menjadi perbincangan yang tidak baik, menurut aku sangat percaya diri untuk melakukannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang memang banyak kasus-kasus misalnya kita berpenampilan nyentrik, mungkin di beberapa tempat itu tidak menerimanya gitu, bahkan menjadi sesuatu yang ditangkap tabu. Tapi menurut aku sebagai orang yang sepertinya dititipkan jiwa intelektualitas, itulah bagaimana kemampuan kita dapat membawa diri gitu loh. Dapat membawa diri, bisa bertemu dengan banyak orang di banyak tempat. Kita juga beberapa kali dapat kesempatan keluar melihat dunia luar. Aku pikir itu menjadi stimulan bagi aku untuk dapat percaya diri dengan apa yang aku kenakan. Oh ternyata kalau berpenampilan seperti ini dan seperti ini, mungkin di tempat ini tidak ada, tapi di tempat lain ternyata ada yang melakukannya. Itu menjadi stimulan kepada aku. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aku akan say sorry kalau misalnya apa yang aku lakukan, apa yang aku kenakan di tempat-tempat tertentu juga belum tentu itu bisa diterima gitu. Jadi memang seyogyanya di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Tapi bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri, aku pikir itu juga menjadi nilai tambah kita untuk dapat punya kiprah di tempat-tempat tertentu. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Mungkin saya lebih terkesan ya dengan Mbak Susan ya. Perkenalkan diri, saya Evi dari Dinas Pariwisata Provinsi. Menarik sekali perbincangan malam ini. Mungkin sebenarnya pengennya sih semua ya masih dikupas dengan masing-masing narasumber, tapi mungkin saya lebih bisa mulai dengan Mbak Susan dulu ya. Saya tertarik dengan Mas. Oh Susan, kamu sebutnya tadi. Oh gitu, maaf ya. Maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi kalau sedikit saya dengar tadi kita mendengar kasus bullying ya. Kita harus akui juga bahwa memang kalau kita bilang sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana Anda membawa itu atau menghadapi itu di tengah situasi masyarakat kita yang kalau kita bilang Lampung ini masih belum terbuka secara umum
Ya, terima kasih Ibu. Oke, sepertinya aku harus mengintroduce myself ya Bu ya. Nama aku tuh Ahmad Susantri. Jadi memang pada saat kuliah aku biasa dipanggil Susan oleh teman-temanku, dan aku adalah laki-laki tulen sebenarnya, tapi memang penampilannya saja ya mungkin pilihan-pilihannya tidak seperti pria konvensional lainnya. Yang jelas Ibu, saya itu tidak mengkampanyekan apa-apa. Jadi apa yang saya gunakan, tingkah laku yang saya tonjolkan di publik, itu tidak ada kampanye apa-apa untuk mengikuti apa yang saya lakukan, itu tidak sama sekali. Biarkan itu menjadi apa yang ada di badan saya dan apa yang ada di tubuh saya saja gitu. Nah, tentang penyikapan saya terhadap bagaimana eksentrik ini di Lampung, saya sebenarnya hanya ingin menjadi diri sendiri aja gitu. Bagaimana nilai yang ada di dalam diri saya ketika ada di masyarakat itu antara bisa diterima dan antara tidak bisa diterima, itu saya kembalikan lagi kepada masyarakatnya. Yang jelas ketika saya sudah memilih laku hidup dan juga laku berpenampilan saya seperti ini, saya sudah tahu konsekuensi yang akan saya terima. Itu yang paling jelas. Jadi ketika ada bullying, ketika ada intimidasi atau apapun, saya harus menerimanya karena ini adalah pilihan. Akan berbeda cerita lagi ketika saya berseperti ini misalnya, lalu ada bully, ada konotasi yang tidak baik dan saya tidak menerima, saya marah, itu akan menjadi salah besar kepada diri saya sendiri. Jadi bisa saya pastikan apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, saya sudah memikirkan konsekuensi dari masyarakat dan saya sudah sangat menerima apapun itu konsekuensinya. Tapi yang jelas kalau misalnya ada satu norma yang mungkin terlihat buruk, setidaknya saya memiliki norma-norma lain yang saya usahakan untuk baik. Jadi sehingga akhirnya tidak menjadi buruk semua dalam kehidupan saya. Ada cerita lain, ada perlakuan lain, mungkin ada karya lain yang nantinya juga akan menjadi cerita yang mungkin tidak menjadi cerita yang hanya sekedar oh Susan seperti itu ya gitu, dan mungkin tidak dengan waktu singkat mendapatkannya, mungkin nanti akan kita cermati bersama seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Susan, nama Susantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arel. Saya mau nanya sama Kak Nufus saja. Iya. Kak, kakak ini kan desain baju dari kain tapis Lampung ya Kak? Iya. Kalau saya boleh tahu kira-kira ada kendalakah atau karena setahu saya kain tapis Lampung ini nggak sembarangan ya bisa digunakan gitu. Ada adab-adabnya, ada semacam kayak apa ya Kak? Peraturannya ya yang saya tahu gitu. Ada kendalakah atau terus gimana cara nyikapinya? Karena waktu itu pernah ya ada yang desain baju terus kena masalah lah gitu. Kira-kira saya mau tahu dong Kak, ada kesulitannya nggak kira-kira dalam desain baju-baju dari kain tapis Lampung? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi menyikapi tentang pemakaian tapis, ya, pemakaian kain tapis, di mana kain tapis adalah sebuah kain yang berbahan pakan atau sebuah tenun, kemudian disulam dengan menggunakan benang emas. Jadi definisi tapis itu adalah sulam benang emas. Kalau tidak benang emas, itu bukan tapis, ya, tapi adalah sebuah teknik tapis, atau bisa dibilang adalah inovasi dari teknik tapis itu sendiri. Baik, menyikapi tapis menyikapi kain tapis dalam perkembangan dunia fashion, atau kesulitan apa ketika kita mengangkat kain tapis dalam bidang fashion. Tentu saja yang menjadi problem kita sebagai desainer lokal itu adalah kain tapis dengan teksturnya atau dengan bentuknya yang berat, panas, dan cetar. Itu karena tidak semua market menerima kain tapis ketika digunakan. Memang dia bagus untuk show, untuk panggung dia bagus, dia gemerlap, dia cetar, dia bagus.
Cuman ketika untuk dipakaikan dalam fashion, dalam ready to wear pakaian sehari-hari, tapis mempunyai tantangan tersendiri. Jadi kita sebagai fashion designer lokal, terutama Lampung ya, jadi saat ini masih terus berinovasi bagaimana menggunakan teknik sulam tapis atau tapis itu sendiri untuk bisa diterima dalam pasar nasional maupun internasional. Dengan kita tahu bahwasanya tapis itu kaku dan berat ya, dan ya intinya tidak nyaman, tapi saya sudah membuktikan dan berinovasi dengan saya juara 2 kemarin dalam acara Kreativisia Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya membawa sulam tapis itu membentuk sebuah desain pahlawan Raden Intan, dan tapis bisa diinovasikan, jadi tidak berat satu, kemudian tapis juga bisa digunakan dalam pakaian formal dan semi formal seperti itu. Jadi tantangannya yaitu sebuah inovasi bagaimana tapis bisa masuk ke pasar nasional dan internasional, dan semua orang harus tahu bahwasanya kain kebanggaan Provinsi Lampung adalah kain tapis. Seperti itu sih tantangannya. Terima kasih. Iya, tadi maksudnya Mbak, ini adalah apa hambatan Anda berbenturan dengan aturan-aturan atau pakem-pakem adat tentang tapis? Iya, itu I see. maksudnya? Saya menambahkan sedikit terlewat. Jadi sebenarnya pemakaian tapis itu sendiri selagi tidak dalam ritus adati atau dalam acara adat, itu sebenarnya setiap adat itu punya simbol tapis khususnya masing-masing. Jadi setiap raja, penyimbang, kemudian mengian, segala macam kasta-kasta dalam tradisi dan setiap budayanya orang Lampung masing-masing itu punya motif khusus yang dikhususkan untuk acara tradisi, misalnya acara Begawi. Itu sudah ada tapis-tapis khusus yang harus dikenakan dalam acara adat tersebut. Namun lain halnya ketika tapis digunakan dalam acara fashion, karena memang harus eksplorasi, dan menurut saya sah-sah saja selagi itu masih dalam koridor pemanfaatan atau penggunaan tapis dalam segi acara yang berhubungan dengan fashion, tidak berhubungan dengan acara adat. Jadi kalau acara adat harus jelas motifnya sudah tertentu, sudah dibakukan, dan itu tidak bisa diubah. Tapis ya tapis, bukan bordir atau cap ketika acara adat, karena itu akan mengurangi esensi dari nilai tradisi atau adati tersebut, dan bahkan bisa kena denda ya, seperti itu dalam acara Lampung yang memang harus menggunakan wastra tapis tersebut. Seperti itu sih, jadi cukup menurut saya. Jadi itu ya keterangan. Oke, berikutnya mungkin sebelum kita sign on atau berpisah, silakan. Kampus, santri. Oke, baik. Mungkin Mbak Ita mau tanya nih, bagaimana sih anak-anak muda Lampung bagi kalian sendiri adalah kampus, desainer gitu kan, santri juga iya gitu kan. Bagaimana menggugah anak-anak muda Lampung ini, mereka itu bisa menggunakan tapis dalam bentuknya bisa casual, tapi tidak full yang seperti yang kita harus seperti di pesta-pesta gitu kan. Contohnya misalkan outer kasih tapis, tapi tidak juga yang mungkin yang kayak gini terlalu berat ya, terlalu berat kalau kita mau pergi santai ke mall gitu kan. Nah mungkin ada ide-ide kalian sehingga memang tapis itu bisa digunakan di mana saja. Berharapnya memang kalau Beta sendiri pengennya anak-anak muda Lampung itu mereka mencintai tapis dan juga mereka juga menggunakan tapis. Seperti sebagaimana batik itu di mana-mana anak muda di Jawa ya menggunakan batik. Begitupun harapannya untuk tapis itu sendiri. Ada inovasi nggak kira-kira? Terima kasih Nopo Santri. Saya pesan. Baik, berkenaan dengan inovasi tapis, bagaimana bisa digunakan dalam segmentasi anak muda. Sebenarnya Ceita untuk informasi juga, saya sudah melakukan inovasi, jadi nanti akan ada fashion show, Lampung Fashion Show. Itu saya akan pertunjukkan karya saya dengan inovasi tapis. Saya menggunakan tapis dengan menggunakan benang serat alam.
Jadi baju saya yang juara kemarin itu akan saya showcase-kan, akan saya show-kan pada tanggal 17 ya, kalau nggak salah ya, tanggal 17 di jam 3 sore itu saya dapat slot performnya, dan saya sudah memulai untuk bereksplorasi menggunakan benang serat alam, dan kemudian saya memberdayakan pengrajin tapis untuk menapis karya pada fashion saya yang menang pada bulan lalu di Kemenpora. Jadi saya menggunakan benang serat alam, yaitu serat sabut kelapa atau serat goni. Jadi itu merupakan inovasi di mana kita menjaga lingkungan dan tetap mencintai tradisi dan terus berinovasi dalam tradisi. Berikutnya silakan, mungkin Susantri akan menambahkan. Oke, apa ya? Kalau tadi kan aku mengintroduce diriku adalah seorang pekerja seni di bidang pemberdayaan. Menurut aku sepertinya kita butuh platform-platform yang mengkampanyekan untuk menggunakan tapis dengan segala bentuk turunannya, tidak hanya tapis yang memang full kain gitu. Karena kalau boleh flashback, aku dulu kuliah di Jawa itu tahun 2012, Mbak. Waktu itu orang berkain menggunakan kain ya, bukan batik dijadikan baju, tapi benar-benar berkain. Itu kayaknya baru tahun 2014-2015. Karena ada banyak kegiatan-kegiatan, itu mereka campaign untuk menggunakan kain. Nah, akhirnya karena banyak acara-acara yang campaignnya berkain, akhirnya dirasa pemuda di Jogja waktu itu, berkain itu ternyata bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Saya ingat banget dulu 2015an kami ke kampus itu berkain gitu, karena merasa di beberapa acara itu berkain ternyata menjadi hal yang dilumrahkan untuk kegiatan sehari-hari, bukan hanya sekedar untuk kegiatan-kegiatan formalitas yang memang menggunakan kain. Nah, ada banyak sebenarnya platform-platform yang sudah ada di Lampung. Kemarin ada di acara di Metro juga ya Kak ya, Kak Nufus juga ikut hadir, dan aku rasa dia sangat menguasai acara tersebut. Bagaimana ada campaign-campaign menggunakan kain, menggunakan segala macam. Nah, mungkin nanti sebagai bentuk-bentuk wadah-wadah kreatif, Kak Nufus juga bisa mungkin memfasilitasi bagaimana tidak hanya sekedar berkain, tapi juga mengenakan tapis di dalam kain-kain tersebut. Aku pikir kita butuh itu sih Mbak, butuh wadah-wadahnya, agar bertapis itu menjadi hal yang lumrah untuk kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak ada wadahnya, tidak ada platformnya, kita akan menjadi bingung untuk starting pointnya di mana gitu sih. Kalau dari aku seperti itu. Oke, berarti akan ada sebuah proses di mana ya seiring berjalannya waktu, saya pikir memang tapis bisa dipakai sehari-hari, mungkin nanti dengan berbagai inovasi yang lebih ringan ya. Sebelum kita sign out, mungkin ada dari Cawo Ekam ada yang ingin disampaikan. Yang pertama, Cawo Ekam itu saya jelaskan kalau yang mungkin nggak paham bahasanya. Cawo itu kata, Ekam itu saya, jadi kata saya. Ekam itu hanya satu-satunya yang ada di tulang bawang. Jadi orang Menggala, orang tulang Pagar Dewa pasti tahu Ekam, karena tidak pakai ikam atau sikam. Nah, kebetulan Cawo Ekam juga fokus di bidang budaya, termasuk Nufus, termasuk beberapa ya budayawan kita sudah pernah podcast di Cawo Ekam. Nanti Mbak Kiki ya, Mbak Kiki Uni apa Uni? Uni ya, Uni Kiki orang ini ya. Nah, sama Bang Susantri bisa podcast di Cawo Ekam. Satu yang saya ingatkan di masyarakat, karena saya juga tadi bicara dengan budaya, maka saya bicara budaya saja, bukan di YouTube-nya ya. Harus kita bedakan antara tradisi dengan kreasi. Masyarakat itu harus membuka diri. Kalau kita mau dikenal dunia, baik itu tapisnya, baik itu budayanya, maka mindset kita harus jangan ortodok lagi, dibuka. Tapi kalau kita tradisi, memang sudah ada pakemnya. Kalau salah, ada dau adatnya, ada cepalonya. Tapi kalau kreasi, selama itu tidak merugikan tradisi kita, merugikan masyarakat Lampung, kasih jalan. Ini rata-rata para tokoh adat ini, mohon maaf, ini tokoh-tokoh adat ini agak-agak kaku. Karena saya paham yang dimaksud dengan Mbak Dwi tadi itu waktu yang Miss Universe, pernah nggak dengar?
Ya kan Miss Universe kan pakai pakaian kapisnya sampai sini. Nah ini yang menjadi perdebatan tokoh adat sampai membuat surat terbuka waktu itu. Jadi mindsetnya harus dibuka oleh masyarakat. Makasih, itu aja. Kalau aku nggak pengen ngomong banyak, aku cuma pengen bilang, mari kita terus saling support, yang tua support yang muda juga terus up yang tua, untuk supaya kita tetap bisa kreatif dan tetap bisa encourage satu sama lain sehingga Lampung bisa jauh lebih maju dari yang sekarang. Wow, tepuk tangan dong. Ya, mungkin dari obrolan kita yang gak terlalu lama ini bisa mendapatkan informasi-informasi penting bagi Anda, insight baru dalam kehidupan kita. Dan untuk sebelum kita berpisah, boleh berdiri, kita foto bareng dulu, silakan. Boleh ke depan, fotografer, monggo. Kita foto dengan keempat narasumber. Boleh maju.